Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pada muatan pelajaran IPA. Oke anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Isna. Nah, anak-anak, apakah kalian mengetahui materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Oke, mari kita cari tahu bersama-sama materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, anak-anak pasti pernah mendengar berita mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Nah, berbagai kerusakan itu seharusnya dapat kita antisipasi dengan cara menjaga dan melindungi lingkungan kita. Nah, bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap terlihat asri dan bersih? Nah, yang pertama itu kalian bisa membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar dan memanfaatkan fasilitas transportasi umum. Yang ketiga, merawat hewan dan tumbuhan di rumah. Yang keempat, menciptakan lingkungan rumah yang hijau dan asri. Dan yang kelima, menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, itu adalah cara kita untuk menjaga lingkungan ya anak-anak. Oke anak-anak, perlu kalian tahu, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Nah, ketika manfaat itu sudah kita dapatkan, sudah seharusnya kita harus menjaga dan merawatnya. Nah, bagaimana kita merawat hewan dan tumbuhan, Bu Isna? Oke, mari kita cari tahu bersama-sama bagaimana caranya kita merawat hewan dan tumbuhan. Oke anak-anak, sebelum kita mengetahui bagaimana caranya kita merawat hewan dan tumbuhan, kita akan mengetahui terlebih dahulu ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah, anak-anak bisa lihat pada tabel tersebut. Di sana ada ciri tumbuhan terawat dan tidak terawat. Yang pertama itu ada tumbuhan yang terawat. Nah, tumbuhan terawat ini memiliki ciri. Yang pertama, daun berwarna hijau segar dan tidak layu. Yang kedua, batang kokoh dan tidak rapuh. Yang ketiga, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Sedangkan untuk ciri tumbuhan tidak terawat, yang pertama itu ada daun berwarna kecoklatan dan layu. Yang kedua, batang mudah rapuh dan kering. Dan yang ketiga, mudah diserang hama dan penyakit sehingga permukaan daun itu berlubang. Nah, anak-anak, kalian bisa membedakan ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Coba kalian melihat tumbuhan yang ada di sekitar kalian, apakah tumbuhan itu terawat atau tidak terawat. Oke, selain tumbuhan, kita juga akan mengetahui ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, kita lihat bersama-sama
Hewan yang terawat itu memiliki ciri tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat jika dipegang dan diusap, tidak mudah rontok. Dan yang ketiga, melihat atau penglihatan terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan ciri hewan yang tidak terawat itu yang pertama, tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Dan yang ketiga, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Nah, dari ciri hewan tersebut, anak-anak mungkin bisa membedakan mana hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat, sekarang kita akan mengetahui cara merawat hewan dan tumbuhan. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana caranya merawat hewan dan tumbuhan. Nah, bisa kita perhatikan bersama ya anak-anak. Nah, cara merawat tumbuhan itu yang pertama, tumbuhan harus dirawat dengan baik. Tumbuhan disiram setiap hari agar tidak layu. Tumbuhan dipupuk secukupnya agar tumbuh subur. Dan tumbuhan juga perlu dibersihkan dari rumput liar. Nah, itu merupakan cara untuk merawat tumbuhan. Sedangkan cara merawat hewan itu, hewan peliharaan perlu diberi makan dan minum setiap hari, dibersihkan kandangnya dari kotoran, dan diberi obat jika sedang sakit. Oke anak-anak, jadi kalian bisa menerapkan cara tersebut di rumah kalian ya. Nah, selanjutnya Bu Isna akan menjelaskan kepada anak-anak pentingnya penghijauan. Nah, pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Salah satu contoh itu adalah membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanam dengan tanaman obat. Nah, anak-anak, kalian bisa melakukan penghijauan di sekitar rumah kalian. Nah, coba kalian lihat di sekitar rumah kalian, adakah lahan kosong yang ada di rumah kalian? Nah, lahan kosong tersebut bisa kalian manfaatkan untuk menanam tanaman obat. Nah, tujuannya nanti ketika kalian membutuhkan obat herbal atau biasanya tanaman obat ini juga bermanfaat untuk tambahan bumbu ketika sedang memasak. Nah, kalau kalian sudah menanam tanaman obat tersebut, kalian tidak perlu mencari keluar atau membelinya di warung. Kalian cukup memetik atau menggunakan tanaman obat tersebut. Oke, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu tanaman obat Bu Isna? Nah, tanaman obat adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat biasanya ditanam di halaman rumah, kebun atau ladang yang tidak terlalu luas.
Tanaman obat ini mempunyai manfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan sederhana. Dan cara mendapatkannya dengan mudah dan praktis. Oke anak-anak, seperti yang Bu Isna katakan tadi, tanaman obat ini bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kalian. Seperti nanti ketika kalian membutuhkan obat-obatan yang sederhana, kalian tidak perlu membeli keluar. Kalian bisa memanfaatkan tanaman obat tersebut untuk memenuhi kebutuhan kalian. Nah, Bu Isna mempunyai contoh tanaman obat. Yang pertama itu ada temulawak. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang sudah Bu Isna berikan. Nah, kita lihat manfaat apa saja yang ada pada temulawak tersebut. Nah, manfaat temulawak itu yang pertama dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, mengobati sakit kuning, mengobati diare, mah, perut kembung, dan pegal-pegal. Yang ketiga, menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Selain temulawak, Bu Isna juga punya contoh, yaitu jeruk nipis. Nah, kalian pasti pernah melihat ya jeruk nipis di rumah kalian. Mari kita lihat manfaat apa saja yang ada pada jeruk nipis. Nah, yang pertama itu mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Yang kedua, menambah nafsu makan. Yang ketiga, mencegah rambut rontok dan berketombe. Yang keempat, mengobati flu dan demam. Oke anak-anak, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai cara mencintai tumbuhan dan hewan. Nah, itu yang pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberikan makan hewan peliharaan. Yang ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan. Yang keempat, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, misalnya di pekarangan. Nah, itu anak-anak bisa memanfaatkan untuk menanam tumbuhan agar bisa nanti dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Yang kelima, menyiram tanaman, memberikan pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu seperti rumput-rumput liar. Yang keenam, tidak merusak tanaman. Oke anak-anak kelas 4 yang hebat, hari ini kita sudah belajar mengenai pelestarian sumber alam dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Isna harap kalian bisa menerapkan apa yang sudah Bu Isna berikan tadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sebelum Bu Isna mengakhiri pertemuan pada hari ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.